koneksinya. Lumayan lah ya untuk pakai CPU. Oke, pada video ini saya pengen coba TensorFlow Object Detection API untuk versi 1 ya, TF1, karena sekarang kan sudah ada TF2 ya. Saya pengen coba yang TF1 dulu. Ini silakan searching TensorFlow Object Detection API, masuk ke GitHub-nya saja. Jadi ini ya folder utamanya, model. Di dalamnya ada community, official, orbit, research. Kita masuk ke researchnya, kemudian di research ada object detection, kemudian kita cek G3 doc-nya. Jadi kita nyiapin instalasi buat TF1MD dulu. Kita instalasi TF1-nya, object detection API with TensorFlow 1, TensorFlow. Jadi bisa nginstal, pertama nih kita harus clone dulu, bukan klonan. Oke, kita clone dulu ya. Clone, saya download zip aja lah, download zip. Ini saya sebetulnya sudah download, saya taruh di folder ini. Ya. Pdemo, download, di sini sudah ada model master, oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke foldernya tadi. Mana foldernya? Pdemo, download, kemudian di extract here. Dan nah, sekarang kita cut, saya mau taruh di sini di folder pdemo, paste. Nah, kemudian kita rename jadi nama model saja. Oke. Dan di dalamnya ada research, object detection. Oke. Nah, kemudian kita masuk lagi ke, terus kalau docker kayak gini nih, saya nggak pakai docker, Python package installation. Jadi kita cek dia mintanya di CP ini di Linux, kalau di Windows copy. Jadi kalau untuk TensorFlow 1 harus ngambil setup yang ini, baru kemudian jalankan ini. Kita lihat saja di sini. Kalau setup standarnya sih ini kita bisa cek. Saya pernah coba, tapi untuk TensorFlow 2 itu ya, edit nih. Jadi kita ikutin ininya saja, tutorialnya. Ini saya rename saja setup original setupnya. Kemudian setup API-nya kita ambil package-nya di object detection, object detection, kemudian package, kemudian TF1 kita copy, kemudian saya masukkan ke dalam research ya. Nah, udah masuk. Kemudian kita kelewat ini ya, protobuf. Nah, protobuf ini coba cek ya, protobuf is. Nah, kita cek is, kita lihat nih, protokol buffer or Google's language natural platform natural bla 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 bla. Intinya kayak begini nih. Jadi di sini tadi dia minta melakukan protok di ini di folder object detection protos. Kita cek folder object detection. Ini research object detection protos, proto. Nah ini. Nah, jadi kalau ngelihat perintahnya ini nih, nanti semua file yang .proto ini akan digeneratekan ke dalam file Python ya, Python out. Jadi ini general, nanti kalau seandainya butuhnya menggunakan C++ akan digenerate menjadi file CPP atau C# atau Java dan bahasa-bahasa yang lainnya.
Jadi sekarang kita akan mengenerate file ini ke dalam Python language ya, Python language. Caranya nih begini katanya. Oke, kita masuk dulu ke CD model research, CD model research. Oke, kita masuk ke sini. CMD langsung. Jadi begitu CMD tekan di sini akan langsung masuk ke folder model research. Kemudian dia minta proto. Nah, proto ini download dulu gitu ya. Proto download dulu. Nah, saya pernah baca itu nih stabilnya 34 di 36 protonya. Jadi kalau kita proto gini aja ya, proto buff download biasa. Ini kita masuk ke GitHub-nya. Ini ada versi terbaru, versi 4. Cuman saya cari aman aja, pakai yang 36 aja untuk TensorFlow 1. Nanti kalau mungkin pengen coba generate .py dari sini silakan dicoba. Saya pengen pakai yang 36 saja. Download. Nah, di sini, nah ini saja saya langsung ambil executable-nya aja. Saya rasa ini bisa dipercaya. Kita ambil ini, saya pakai Windows 64 bit, jadi Windows, jadi sesuaikan yang pakai Linux, pakai OS ya. Jadi saya pilih ini, kecil kok cuman 3,2 mega. Langsung saja kita save. Saya masukkan ke model research pdemo. Masukkan di research, mintanya tadi masukkan di research ya. Save. Karena jalankan nanti di folder research. Pastikan dia ada di folder ini ya, pastikan dia ada di folder ini. Kemudian kita rename namanya jadi protobuff, protok saja. Protok. Oke. Kemudian setelah itu kita coba jalankan ini protok object detection. Nah, protok object detection proto. Oke. Oh, nggak mau dia. Gimana kalau kita kasih lengkap alamat foldernya di .2, kemudian pdemo kemudian models, kemudian research, object detection. Nggak mau juga, ya udahlah. Kita balik ke sini. Kita coba tes langsung ke filenya aja, sebetulnya nggak masalah kayaknya ini. Kita langsung ke nama filenya object detection proto. Ini kita ambil namanya Anchor generator proto. Coba langsung di sini, langsung di depannya ini. Tara. Ops. Oh, mau. Nggak mau ya. Anchor protok research Anchor no such file or directory. Harusnya ada ini protos. Oh, protos ya filenya. Oh, ini nih harus pakai nama protos ya, tadi saya lupa. Nah, ini kalau ini tadi nggak ada protos, berarti ini di sini set ke double oke. Fine, it's good, muncul ya. Jadi kita akali aja. Jadi caranya gini, saya buat CMD baru, dir /b khusus file proto saja. Kemudian kita generate isinya yang bernama proto, tulis namanya apa saja. Dir b proto. Oke. Oh, file not found. Dir, oh ini salah, bukan backslash ini. Ini slash biasa. Kemudian dia create TOC content nih isinya. Berarti sekarang kita mau generate satu-satu nih, akal-akalan saya aja nih.
Kita masuk ke Excel, ngakalinnya. Kalau mau masuk ke Python, saya nggak mahir. Oke, kita buka. Kita manipulasi stringnya. Tadi dia mintanya adalah ini proto ya, object detection, berarti ini saja. Kita ambil shoot, masukkan ke sini. Nah, oke. Kemudian ini enggak ada spasi ya. Kemudian di sini kita masukkan ini. Cara nih di copy saja di sini. Nanti kita join stringnya, kita join teksnya, kita join. Kemudian setelah itu keluarannya tadi bukan ini ya, Python out. Nah, Python out masuk ke sini, dan sekarang kita gabung itu saya pakai perintah ini aja deh, A1 dan kemudian A1 dan langsung aja ini B1 kemudian dan harus spasi, ini spasi kemudian dan lagi Python out. Cara ini sudah kita cek ini normal enggak ini nih. Ini apa sih, nantilah kita lihat. Nah, proto oke. Sekarang kita yang ini, yang untuk C1 nya saya kasih F3 aja deh, F4. Nah, kalau F4 dia langsung F4 berarti tetap. Kemudian kita set, udah ya, ini semua ya, ada spasi semua kan ini. Tadi kita cek ada spasi, betul ada spasi. Dan sekarang ini saya kopas, saya masukkan ke dalam TOC. Oke, proto, oke. Kemudian file save ini. Kemudian kita masuk ke folder tadi TOC-nya, karena kita harus ngeran atau menjalankannya dari CD model research. Saya udah coba jalankannya nggak dari sini atau dari object detection langsung, itu nanti banyak nyangkutnya. Jadi kita pindahkan saja ini, Ctrl X aja, mungkin kita masukkan ke research dari sini karena protonya ada di sini. Kemudian ketika sana nama bat, jadi nanti kita eksekusi langsung dari CMD. Kenapa? Oh ya, oke, yes TOC bat. Kemudian nih tadi pdemo proto. Oke, kita hapus, tutup dulu, tutup nih, nggak apa-apa, tutup. Kita buka lagi CMD. Terus kita jalankan toc.bat. Oke, kayaknya semua berhasil di generate. Cuman ini image desire proto but not use. Oke lah, kita coba cek research object detection, kemudian cek protos. Oke, semuanya udah di generate. Proto sudah dikonversi menjadi .py. Nah, tadi kita sudah generate train proto ini, target segala macam, artinya kita sudah mengenerate file py nya. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, adalah tahap pip install. Nah, khusus untuk ini saya cek dulu di sini nih. Jadi di sini sudah ada Python default yang ada di Windows saya. Udah banyak ya. Jadi saya membuatkan environment sendiri saja pakai virtual environment. Jadi kalau belum punya silahkan cek pip install virtual environment ini. Jadi di sini bisa langsung, terus tinggal kopas, tinggal run begini ya. Dan saya sudah punya. Kemudian kalau sudah, terus kita mau create. Nah, saya mau create-nya di sini di pdemo. Jadi Python min m
event ya, event misal saya kasih nama obj date tab 1. Obj tab 1. Oke. Nah, kita lihat di pdemo. Nah, dia generate dan ini ada isinya. Tunggu sampai selesai, sampai muncul new prompt. Oke, berarti sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ini. Ini bisa tutup atau langsung aja CD. Oh, nggak usah ya, langsung tutup aja. Terus kita masuk ke script, kemudian cmd. Nah, langsung masuk ke sini. Terus kita jalankan activate. Begitu diactivate. Jadi misal gini, kalau kita kayak begini default ya. Python. Nah, ini tampil kayak begini. Exit dulu. Kemudian kita activate environment Python baru, karena di sebelumnya saya sudah ada TensorFlow 2. Coba kita, ini sudah demo object script. Bukan cd. Ini pip list nih. Nah, ini. Jadi di bawaan saya sudah ada TensorFlow 2 ya. Jadi saya pengen pakai TensorFlow 1. Jadi kita bikinkan environment. Jadi cd obj det tf1 /script. Nah, obj ini obj. Oke, terus bisa dilihat di sini ada activate. Kita jalankan activate. Nah, jadi kalau dijalankan Python, nah nih kita menjalankan Python itu di sini ya, di environment yang baru. Sorry, escape, Ctrl C, exit. Oke, sudah di environment. Pastikan ini nama environment yang dibuat tadi, baru kita jalankan. Nextnya adalah ini mpip install. Setelah tadi kita ngopikan setup.py nya ini ya. Cuman ada satu catatan, nanti kita coba saja dulu dah. Kita coba saja dulu. Pastikan kita berada di folder model. cd models, kemudian cd research ya, karena mintanya ada di cd model research. Oke. So kemudian kita ini jalankan, artinya dia akan menginstalkan semua kebutuhan atau setup ini di environment object ini ya. Jadi kalau kita cek tadi pip list, nah itu ya, cuman itu isinya. Sekarang kita nah, sekarang dia akan menjalankan setup untuk TensorFlow 1 object detection. Nah, ini PicoCoTools ini sebetulnya kalau di Windows error ya, jadi masih diinstalkan PicoCoTools Windows ya, jadi tinggal di search saja PicoCoTools on Windows dan ini langsung muncul. Kita lihat berapa sih filenya, kecil, jadi langsung kita pip install saja, copy gitu ya. Kita tunggu dulu ini.
Oke, kita install terpisah aja. Kalau kita bisa rubah di sini di sininya kita rubah aja deh di pdemo, di objek, di model, kemudian di research. Ini kita rubah aja setupnya, edit with notepad. Ini Picoco toolsnya kita ganti Windows. Oke, save Windows ya, betul ya, Picoco tool Windows. Kita cek tadi Picoco tool Windows. Oke, sudah di save. Kemudian kita jalankan. Oke, dan berarti sukses. Kita bisa cek pip list. Sudah ya. Semuanya udah oke. Sekarang kita jalankan ke instruksi selanjutnya. Oh, gini, sekarang jalankan ini. Nah, sekarang kita coba jalankan. Bismillah. Python object. Oh, TensorFlow-nya belum diinstal. Jadi kita install TensorFlow 1 dulu ya. TensorFlow, coba pip install. Nah, ini saya pilih 115. Ini bisa cek. Saya lewat ini saja. Dan saya nggak pakai GPU. Di sini bisa rilis history-nya. Saya pilih yang stable. Nah, ini yang terakhir stable-nya di 1153. Ini bisa tinggal copy, pastekan ke sini. Ya. Atau kalau saya ambil ini TensorFlow ini ukurannya 55 mega, lumayan. Sudah saya download, jadi saya ambil saja alamat filenya. Ada di local disk, di my Python, kemudian di package. Ini ya, ini sudah ada di sini. Tinggal saya properties, security, ambil alamatnya. Jadi pip install. Nah, kita instalkan TensorFlow 1-nya. Requirement-nya kalau nggak salah di atas 1,1 sekian lah, saya lupa. Oke, install TensorFlow. Oke, setup toolnya minta dinaikkan untuk TensorBoard-nya. Nggak apa-apa, nanti saja karena saya belum pakai TensorBoard-nya. Oke, dan setup toolsnya boleh di upgrade lah ya. Pip, skip pip install, upgrade ya, upgrade. Sorry, pip install, kemudian upgrade setup tools. Dia mintanya lebih besar sama dengan 4100 upgrade. Oke. Siapa tahu nanti perlu. Kita langsung installkan upgrade setup toolnya. Oke, dan bisa dicek pip list. Ya, pip list RST udah 492. Oke, sudah semua. Ini di environment kok berubah warna ya? Ya nggak apa-apa. Sekarang kita jalankan tadi nih
escape. Sekarang kita jalankan test the installation di sini langsung. Python object detection masih di environment obj.tf1. Oke, kita jalankan. Testing. Oke. Nah, ini pastikan semuanya oke, run. Karena kalau gagal tuh dia skip, run, skip. Jadi dia coba create faster LCN model, bla bla bla, pakai SSD single shot detection APN model, dah oke. Berarti done. Object detection TensorFlow satunya bisa digunakan. Ya. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke Jupyter Notebook saja. Next, tadi kita udah berhasil model builder test TF1 test di environment ini ya, di environment virtual environment yang udah kita create di objek TF1 ini. Oke. Nah, sekarang kita akan menjalankan ini di Jupyter Notebook. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menjalankan object detection TensorFlow ini di Jupyter Notebook di virtual environment ya. Jadi kalau untuk di virtual environment, coba kita using virtual environment Jupyter Notebook in Python nih ya. Jadi ada beberapa caranya yang sudah menggunakan virtual environment. Jadi yang pertama, pastikan sudah terinstall My Virtual Environment yang kita sudah tadi ya, kita buat virtual environmentnya obj_tf1. Jadi sekarang kita akan mengkonekkan kernelnya di Jupyter Notebook. Jadi langkah pertamanya ini. Jadi di sini kita masuk, kita activate. Nah, kita activate. Nah, itu ya, kita activate. Kemudian install Jupyternya dulu. Jupyter install pip install Jupyter Lab-nya ya, Jupyter Lab ya kalau nggak salah ya. Pip install Jupyter Lab ya, pip install Jupyter Lab. Jupyter Lab. Nanti kalau udah, nanti akan muncul, ini kebetulan sudah saya instalkan di virtual environment-nya Jupyter Lab-nya. Dia akan menginstal beberapa poin, itu ikernel, IP kernel, kemudian Jupyter Client, Jupyter Core, Jupyter Lab, Jupyter ini ya. So kemudian kita ikuti, tapi kalau kita run kayak gini, dia akan lari ke, akan tetap menggunakan Jupyter Notebook yang ada di pad Windows utamanya. Jadi sekarang kita setting virtual environment-nya. Wah, ini kalau untuk Conda saya nggak pakai Anaconda, jadi ini tadi ya, pip install user kernel. Oke, kita tes saja di sini, pip install user IP kernel udah already ya, karena sudah saya install. Kemudian kita nih Python m IP kernel. Nah, misal kayak gini nih, nah ini kan yang kita akan tarikan obj_tf1. Nah, berhubung saya sudah install ini, jadi nggak perlu saya lakukan, tinggal di enter saja. Kemudian setelah itu akan muncul tanda tulisan kayak gini ya, install kernel my environment bla bla bla. Kalau saya di roaming Jupyter kernel, kalau tergantung nih nama virtual environment-nya apa. Kemudian ini bisa dicek nanti di kernel JSON-nya, saya rasa nggak usah kita cek langsung, kemudian cek aja ini Jupyter kernel spec list. Ini bisa di pad utama, bisa juga di sini. Jadi ini Jupyter kernel spec list.
Jadi kalau sudah berhasil akan muncul ini obj.tf1. Oke, nah sekarang di obj.environment obj.underscore tf1 ini kita jalankan Jupyter Lab-nya, tetapi foldernya bukan di script, tapi saya ingin menjadikan pdemo ini sebagai folder utamanya. cd kemudian Jupyter Lab, enter. Ya, dia akan masuk ke sini. Folder utama adalah pdemo. Jadi di sini saya udah cek untuk tes instalasi. Nah, jadi begini, ini untuk setting aja. Jadi kalau kita kayak begini, nih kita run, jadi dia di pdemo. Sekarang karena di sini katanya di CD model research, bisa aja kayak begini ya. Tapi saya pakai ini aja, pakai OS, modul OS. Jadi OS ini tadi udah ya. Nah, OS chadir model research, saya ngambilnya model copy paste gitu ya. Ini harus dalam underscore gini, kemudian kita pengen ambil research, copy paste, kemudian kalau dia nggak mau langsung folder, langsung alamat ininya, jadi ambil alamat pdemo model, kemudian research, kemudian ini di kopas ya. Oke, sekarang kita run, udah print os.getcwd ini untuk menampilkannya. Sekarang kita sudah berada di folder ini, kemudian kita cek, coba tes import TensorFlow STF, kemudian print TF version untuk melihat versinya. Masalahnya ini kalau nggak diinstalkan Jupyter Lab dulu sebelumnya, tadi kemarin sudah pengalaman kalau nggak diinstalkan Jupyter Lab dulu di environment kita, langsung kita lakukan sesuai ini, pas diimport TF-nya, TF-nya akan ngambil TF yang ada di pad utama, karena di pad utama saya TF-nya adalah bukan ini, Alt R cmd, ini pip list. Saya menggunakan TensorFlow 22 versi yang terbaru untuk di Windows utamanya, sedangkan di sini sedangkan di environment kita menggunakan, ini bisa dimunculkan di sini, misalnya di bawah ini pakai tanda seru pip list, kemudian Ctrl Enter. Nah, kita menggunakan TensorFlow 115. Mana tensor, nah ya ini. Nah, tetapi walaupun udah kayak begini, begitu Jupyter Lab-nya nggak diinstalkan dulu di virtual environment kita, ini tetap aja dia manggil 220 yang ada di sini. Ya, tetap aja manggil ini. Jadi instalkan Jupyter Lab-nya dulu di environment kita. Oke, sekarang kita tes import TensorFlow STF, kemudian print. Nah, ini udah 1153. Oke. Nah, sekarang yang tadi pip list-nya kita delete cell. Sekarang kita coba test the installation yang sebelumnya udah berhasil di environment kita, tapi kita pengen coba untuk jalankan di Jupyter Notebook. Run. Kita tunggu. Oke, jadi ini running test under Python 374 di ini, jadi betul di environment obj ini run. Oke. Sekali lagi, kalau dia run skip itu artinya belum berhasil ya instalasinya, ada yang salah, karena nanti setelah dijalankan nanti ini nggak detect config untuk berbagai macam arsitektur yang akan digunakan. Oke. Nah, kita balik ke model TF MD1. Nah, kalau di GitHub utama TensorFlow ini sebetulnya ada folder object detection, kemudian ada collab tutorial ya, collab tutorial. Tetapi ini diperuntukkan, misalnya object detection tutorial ini diperuntukkan untuk ini,
Jadi this tutorial to help you through the first step toward using object detection API to build model. If you just need an ini sebentar. Oh, important, if you running on local machine be sure to follow. Nah, ini sayangnya begitu dibuka page not found karena sudah berubah alamat foldernya. Jadi nggak bisa ngelihat. Jadi kalau hanya untuk digunakan di local machine, this notebook belum tentu cocok gitu ya. Dan saya udah coba, memang akan bermasalah kalau di sini TensorFlow 1153 karena perbedaannya di sini. Kalau menggunakan ini tetap saja artinya kita menjalankan fungsi ini, menjalankan IPYNB ini, Object Detection Tutorial ini under TensorFlow 2. Tetapi under TensorFlow 2 dia menggunakan cara ini. Jadi TensorFlow-nya tf.compare1 untuk manggil TensorFlow satunya, dan ada beberapa perbedaan dibandingkan jika kita betul-betul menggunakan TensorFlow versi 1.1x. Kalau saya menggunakan 1.1.5 ya. Jadi ini dijalankan akan berhasil kalau seandainya memang versi TensorFlow-nya adalah 2.2.0. Oke. Tapi saya pengen jalanin betul-betul di versi asli TensorFlow STF. Jadi yang untuk model yang ini yang ini enggak mana yang ini enggak kita coba ya. Kita coba yang murni bisa dijalan, yang murni menggunakan TensorFlow 1153. Oke, saya cek dulu. Banyak sekali ini. Ini yang sudah berhasil kita coba. Nih, Object Recognition ini punyanya PUC 3615 Object Recognition Detection yang sudah saya fork. Jadi saya buru-buru fork. Kadang-kadang kalau nggak di fork dibiarin aja di tempat aslinya. Kadang-kadang dia bisa tiba-tiba ada yang pull up kemudian di merge dan ini udah berubah. Jadi saran saya kalau misalnya coba-coba program yang ada di GitHub dan kalau itu berhasil, segera aja di fork, dimasukin ke GitHub kita. Kalau nggak di fork dimasukkan ke GitHub kita, ya nanti bisa aja berubah. Contohnya kayak gini nih. Ini aktif terus ini. Misalnya kalau TensorFlow model kita cek nih 25 day, 4 day, 2 day ago, 2 day ago, 2 day ago gitu ya. Jadi kalau kadang-kadang ada aja sih bug yang membuat apa yang sudah kita coba bulan sebelumnya pas dicoba lagi nggak berjalan. Oke, kita kembali ke sini, Object Recognition Detection. Ini kita code, kita download zip. Nah, download zip, kita masuk ke pdemo. Ini saya simpan di sini. Oh, saya sudah punya Object Recognition Detection Master. Ini sama ya, silakan di download. Ukurannya nggak gede, 3,5 mega. Setelah itu kita masuk ke pdemo, kemudian download ini kita ekstrak. Nih kita ekstrak here, kemudian tinggal kita cut saja nanti ya. Ini dihilangkan masternya. Nah, kemudian kita Ctrl X atau Alt Cut ya, masukkan ke folder pdemo. Nah, kalau ini sudah ada, protosnya sudah ada, dan ini memang menggunakan, karena ini menggunakan TensorFlow 1.1.5. Ini bisa dilihat ini 3 year ago, jadi tidak ada banyak perubahan. Bukan tidak ada banyak perubahan, selama 3 tahun nih nggak ada yang berubah. Dan mari kita coba. So kita masuk ke nih Object Recognition. Ini sudah berhasil tadi ya. Ini sudah berhasil. Oke, kita close. Sekarang kita masuk ke Object Recognition Detection.
kita buka ini apa, tutorial. Oke. Nah, nih. Oke. Kita lihat Python object ini, select ya, select ke sini dulu, objek type 1. Kemudian kita, nah ini kalau pengen tahu gini aja, coba ini kan sudah ada TensorFlow STF ya. Jadi di bawah ini tinggal print ya, print tf dot underscore 2 kali, kemudian version underscore lagi. So kemudian kita jalankan, pastikan kita ada di ruangan object recognition detection, run. Oke, masih nunggu, masih bintang. Oke, apa katanya print tf, oh ini salah ya, sorry. Nah ini Ctrl enter lagi. Nah udah ya, ini udah berhasil dan ini versinya betul 1.153, artinya betul jalan di environment obj.tf1. Kemudian di is needed to display the image ya. Kemudian ini supaya agar dia bisa ngambil folder di atasnya ya. Jadi kan object recognition. Kemudian nah di sini karena dia nanti butuh akan ngambil ke sini. Oke. Kita balik ke sini, kita run. Oke, setelah kita run ini juga object detection importnya. Kemudian model preparation. Nah, ini inference graph-nya. Oke, model name-nya SSD MobileNet V1. Kita run saja. Kemudian kita download model. Nah, ini di run. Kalau ini di run, dia akan download dan akan muncul file ini. Dia akan mendownload file ini. Ini saya kopikan, nanti kemudian akan dia taruh di sini. Nah, ini ya, jadi 125 mega. Jadi karena saya sudah download dan sudah saya taruh ke sini, saya nggak perlu download lagi. Langsung saja kita ini dihilangkan saja, dikomentarkan saja, nggak kita run karena sudah saya download. Langsung aja ke tar filenya, kita ekstrak ya, run. Selesai ya. Nah kalau setelah selesai ini akan muncul ini nih, dia akan ngambil frozen inference graph-nya, cuman 28 mega dari 125 mega ini. Dia akan ngambil itu, diekstrak. Kemudian setelah itu nih selesai, sekarang kita load TensorFlow model into memory. Nah ini masalahnya, kalau seandainya kita jalankan ini di di TensorFlow 2 menggunakan TF Compat, yang ini nggak mau jalan ya, ini udah depreciate, nggak mau jalan. Tapi kalau kita masih di 1153 TensorFlow 1 yang aslinya, ini masih bisa jalan. Kita run. Kemudian setelah di run sudah, kemudian loading label mapnya, kita run. Oke, dan kemudian ini untuk cuman ini helper code, jadi load image into NumPy array. Jadi nanti perlu image-nya di loadkan ke array NumPy ya. Kita run saja dulu. Kemudian nah sekarang proses detectionnya ini hanya 2 image saja, image 1, image 2. Nanti ini test image-nya ada di test image dir, di sini ada ya. Di sini test image, image-nya ada ini 2 ini ya. Ini ada, ini image info. Oke. Kita teskan ke sana. So ini kita run. Oke, nggak ada masalah. Nah, ini sekarang kita mau run detection-nya. Oke, dia running.
ini masih busy. Ini logonya juga masih logo jam pasir, tunggu saja, masih proses deteksi. Dan deteksinya berhasil. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat object detection pada gambar. Ini dock 90%, dock 83%. Oke, berhasil ya. Nah, next kita lanjut mau cobain gimana kalau real time. SSD MobileNet ini sebetulnya dirancang untuk digunakan di mobile aplikasi atau di smartphone ya. Sekarang kita coba yang webcamnya. Yang mana sih? Yang webcam object detection. Nih webcam ya, object detection webcam. Kita cek di sini object detection webcam .py, kita buka saja. Nah ini pada dasarnya ini sama ya, pada dasarnya sama. Kemudian ini juga sama, yang berbeda itu hanya di sini ya, hanya di sini. Jadi kita ambil ini, import CV2 capture. Nah ini ya, import CV2 capture. Nah ini. Nah cuman masalahnya kalau nggak salah saya belum install OpenCV-nya. Kita cek dulu OpenCV-nya, kalau nggak salah saya belum instalkan di virtual environment. Kita ke object that ini, kemudian script, kemudian di sini cmd, cmd, kemudian activate. Kita cek piplis OpenCV. Belum ada ya, belum ada. Jadi kita install pip. Nah kita cek misalnya sini pip install OpenCV ya, OpenCV Python yang versi 4. Kita lihat download filenya, 24 MB ya. Kemudian ada satu lagi pip install OpenCV ini country. Ini ada berbagai macam modul tambahan. Saya pilih install aja dua-duanya deh, nanti mungkin perlu. So bagi yang belum punya, silakan copy ini, kemudian runkan di sini ya, pastikan di virtual environment kita. Kemudian satu lagi yang tadi pip install OpenCV Python. Ini ya, ini bisa. Kemudian sebetulnya salah satu aja bisa. Nah ya, kayak begini ya. Nah berhubung saya udah punya, saya hemat-hemat bandwidth lah ya. Kita buka di local disk my Python. Ini saya download nih OpenCV contribute-nya. Properties, security, kemudian kita ambil alamat ini, will-nya sudah saya download, sehingga ini saya hapus saja. Nah kayak ini install. Oke, dan kemudian yang satunya lagi sekalian saja saya install. Salah satu cukup ya, salah satu cukup. Property, security, ini D will, kemudian escape, pip install. Oke, kita cek pip list OpenCV OpenCV contributor, kemudian OpenCV Python ya. Itu salah satu cukup sebetulnya. Cuman kadang suka aja nginstal dua-duanya. Oke, sekarang kita coba jalankan, mudah-mudahan nggak butuh restart runtime. Kita tes, nggak masalah ya, berarti sudah. Kalau belum ada OpenCV-nya dia akan error, dia akan mengatakan no modul CV2. Sekarang kita jalankan, tutup, kemudian tutup,
kemudian kita jalankan ini ini yang cap ini, cap sampai break ini, cap sampai break ya. Capture no di sini di object detection. Nah ini kalau seandainya, karena saya pakai default kamera laptop saya, kalau seandainya kamu ingin menggunakan yang lain ya 1 atau 2 gitu ya. Nah kalau seandainya video ini ada padnya, jadi kalau di sini itu kalau video ini ya pad ya, padnya ini diisikan dengan alamat videonya. Ini contohnya ini kan, contohnya kalau ini kita live sajalah ya, kita live mau tes real time nya gimana. Ini nggak pakai GPU loh, pakai CPU aja ya. Kalau pakai GPU yang diinstalkan adalah TensorFlow strip GPU untuk versi 1. Kalau versi 2 nggak perlu, sudah langsung TensorFlow 220 bisa dipakai untuk GPU dan CPU. Tapi agak ribet juga settingnya, harus ada toolkit Nvidia kudanya. Intinya sekarang saya nggak pakai GPU. Jadi kita balik ke sini, kita coba cek di sini, kita run. Oke, itu udah oke. Kemudian ini destroy all window, ini Q kalau mau berhenti Q. Nah sekarang kita tes run yang begini. Bismillah. Apa ini? Apa katanya ada yang salah di image expanded, bla 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 bla, in must be string object type. Ini ada yang salah di mana? Coba Ctrl X, kita satukan aja lah di sini ya. Kita satukan di sini. Ini apa nih? Coba nggak usah pakai ini dulu. Oke, with detection, ini nggak usah dulu, kita real saja. Kemudian kita run. Masih ada ya, masih ada argumen must be string. Oke, nah tadi ini pas di run ini error ya, ini error bentrok sama screen capture saya. Sekarang saya coba pakai, tadi pakai Snagit, sekarang pakai OBS. Coba kita tes, kita run kan, ini nggak masalah ya. Sekarang kita tunggu hasilnya. Ini saya tampilkan lagi window capture. Nah ini hasilnya nih ya, hasilnya bisa dicek. Nah sekarang mari kita coba cari gambar. Coba kita cek gimana deteksinya. Lumayan lah ya untuk pakai CPU ya, paling ini sekitar di 10 frame per second. Kalau pakai GPU lebih cepat lagi ini, udah pasti. Jadi saya udah tes kalau pakai GPU itu 30-an kali CPU. Sebetulnya tergantung GPU, itu di Colab ya, di Google Colab. Kalau pakai GPU Google Colab dengan no GPU itu 30 kali lebih cepat. Kalau pakai TPU itu 30 kali lebih cepat dibandingkan menggunakan GPU ya. Dari GPU 30 kali lebih cepat daripada CPU. Kemudian TPU 30 kali lebih cepat daripada menggunakan GPU. Itu ngetes di Google Colab.
Oke, kita sukses untuk real time-nya. Artinya bisa dipakai. Nah, untuk trainingnya saran saya di Google Colab aja deh. Untuk di komputer kita sendiri sekedar untuk implementasi saja. Oke, sip, thank you, bye bye.